Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas kisah cinta terlarang Putri Caroline Matilda yang berujung maut. Caroline Matilda lahir pada 22 Juli tahun 1751 di Leicester House, London. Ia adalah anak ke-9 atau putri bungsu dari Frederick Pangeran Wales dan Putri Augusta dari Sekgota. Saat dilahirkan, Caroline tidak bertemu dengan ayahnya karena ayahnya meninggal mendadak sekitar 3 bulan sebelum Caroline dilahirkan, yaitu pada 31 Maret tahun 1751. Caroline dibesarkan dalam suasana keluarga yang terpencil jauh dari istana kerajaan. Ia digambarkan sebagai orang yang alami dan informal. Karena alasan ini juga Caroline tidak tertarik pada politik dan intrik pengadilan saat ia dewasa. Caroline lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarganya di Leicester House. Caroline berbakat dalam musik. Bahkan ia memiliki suara yang sangat indah. Dan ia juga bisa berbicara 3 bahasa, yaitu Italia, Prancis, dan Jerman. Pada tahun 1764, negosiasi dibuat antara keluarga kerajaan Inggris dan Denmark tentang pernikahan antara pewaris takhta Denmark dan seorang putri Inggris. Caroline disarankan untuk menikah dengan putra mahkota Denmark, yaitu Christian, yang memiliki penyakit mental. Christian merupakan putra dari Raja Frederick kelima dengan istri pertamanya Louis dari Inggris Raya. Ibu Christian telah meninggal pada 19 Desember tahun 1751 dan lebih dari 6 bulan setelah kematian ibunya, ayah Christian yaitu Raja Frederick kelima menikah lagi dengan Juliana Maria yang kemudian menjadi ibu tiri Christian. Pernikahan Christian dengan Caroline dianggap cocok karena keluarga kerajaan Inggris dan Denmark sama-sama Protestan, juga sederajat, sehingga memiliki status dan agama yang sama. Awalnya pernikahan itu ditujukan untuk saudara perempuan Caroline yang bernama Putri Louis. Tetapi setelah perwakilan Denmark di London, Count von Bothmer, diberitahu bahwa kesehatan Putri Louis semakin memburuk karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya semakin parah. Dan akhirnya Caroline yang dipilih untuk menggantikan saudara perempuannya. Lalu pertunangan resmi diumumkan pada 10 Januari tahun 1765. Setahun kemudian, tepatnya pada 14 Januari tahun 1766, Raja Frederick kelima yang merupakan ayah dari calon suami Caroline telah meninggal dunia. Dan setelah kepergian Raja Frederick kelima, Christian pun naik takhta menjadi Raja Denmark untuk menggantikan ayahnya. Lalu pada 3 Oktober di tahun yang sama, Caroline pun pergi ke Denmark untuk melaksanakan pernikahannya. Caroline tiba di Roskilde, di mana ia bertemu calon suaminya yaitu Christian. The Queen. That's my seat. Lalu upacara pernikahan mereka pun berlangsung pada 8 November tahun 1766 di Istana Christiansborg, Copenhagen, Denmark. Pesta pernikahan Caroline dan Christian berlangsung selama 1 bulan. Dan kemudian pada 1 Mei tahun 1767, Caroline pun dinobatkan sebagai Ratu Denmark. Saat Caroline menjadi ratu di Denmark, ia digambarkan sangat temperamental, bersemangat, dan menawan. Namun karena Caroline tidak tertarik dengan politik, ia pun dianggap tidak berpengaruh dan tidak populer di pengadilan Denmark. Christian bersikap dingin terhadap Caroline. Ia juga tidak terburu-buru untuk mendapatkan garis keturunan. Alasan dari sikapnya ini kemungkinan karena Christian dipaksa menikah oleh pengadilan Denmark yang percaya bahwa sebuah pernikahan akan membuat masalah pada mentalnya sembuh. Selain itu, sebagian pengadilan merasa bahwa Christian lebih suka ditemani pria daripada wanita. Sehingga ada rumor yang mengatakan bahwa ia menyukai sesama jenis. Namun terlepas dari rumor itu,
Christian memiliki perempuan simpanan di Olstein dan ia memulai hubungan dengan perempuan simpanannya itu. Tidak hanya itu, bahkan Christian juga sering mengunjungi seorang pelacur di Copenhagen yang paling terkenal yaitu Anna Catherine, yang juga dijuluki Stofflet Catherine. Christian juga memiliki seorang teman yang menjaganya yaitu Conrad Hogg, yang dianggap telah memberikan pengaruh yang buruk kepada Christian dengan mendorongnya dalam kesenangannya mengunjungi seorang pelacur dan menjauhkannya dari Caroline. Perilaku Christian ini tentunya membuat Caroline kecewa dan Caroline juga sangat membenci teman yang menjaga suaminya itu. Namun Caroline hanya bisa menenangkan dirinya di istana dengan seorang pelayan pribadinya yang juga merupakan orang kepercayaannya yaitu Louis von Pleasant. Caroline sangat menyayangi Louis dan bahkan ia menganggap Louis sudah seperti ibunya. Namun kedekatan Louis dengan Caroline justru membuat Christian marah, karena biasanya setelah pernikahan kerajaan, raja akan mengirim pesan ke kamar ratu untuk menanyakan apakah ratu sedang sendirian dan siap menerimanya di kasur. Tetapi Louis menasihati Caroline untuk menjawab bahwa waktunya belum tepat karena ia sedang tidak sehat. Dan bahkan pada saat Christian benar-benar datang ke kamar Caroline, ia melihat Caroline sedang bermain kartu dengan Louis. Sebenarnya Louis melakukan ini karena ia ingin melindungi Caroline dari perilaku buruk Christian yang suka meniduri pelacur, agar Caroline tidak terkena penghinaan. Dan Louis juga memiliki rencana untuk membuat Christian berubah dan menunjukkan kasih sayangnya terhadap Caroline dengan cara menyuruh Caroline menjauhkan Christian sampai Christian merasa bersalah atas perilaku buruknya dan meminta maaf kepada Caroline. Namun semua rencana Louis ini gagal karena Christian semakin tidak ingin mengunjungi Caroline sama sekali, dan ia juga menyalahkan Louis karena gara-gara Louis jarak Christian dengan Caroline semakin jauh. Hingga pada akhirnya setelah dibujuk oleh guru lamanya yang bernama Reverdil, Christian pun mengunjungi Caroline di kamarnya dan meniduri Caroline dengan paksa untuk mendapatkan penerus. Kemudian pada 28 Januari tahun 1768, Caroline berhasil melahirkan putra mahkota yang diberi nama Frederick ke-6. Meskipun Caroline tidak tertarik dengan politik, namun setelah kelahiran putranya, ia mulai memainkan perannya di pengadilan Denmark, sehingga membuat dirinya sangat populer dan berpengaruh. Kemudian pada Maret tahun 1768, rasa benci Caroline terhadap teman penjaga suaminya, yaitu Conrad Hogg, semakin meningkat, karena Conrad berhasil membujuk Christian untuk memecat Louis dari istana. Louis pun tiba-tiba diberitahu bahwa ia akan dipecat, juga diasingkan. Semenjak kepergian Louis, Caroline menolak untuk menerima pengganti Louis yang bernama Anne-Sophie von Bracketin. Tak lama kemudian Caroline pun menawarkan Margrethe von der Luhy sebagai pengganti Louis, karena menurutnya Margrethe lebih dapat diterima, walaupun sebenarnya Margrethe merupakan saudara perempuan Conrad Hogg. Kemudian pada Mei tahun 1768, Christian melakukan tur panjang ke Eropa, termasuk tinggal di Altona, Paris, dan London. Selama ketidakhadiran suaminya, Caroline merawat putranya dan ia sering pergi ke Copenhagen. Caroline juga menghabiskan musim panas di Kastil Frederiksborg dengan putranya sebelum kembali ke Copenhagen pada musim gugur. Kemudian pada 12 Januari tahun 1769, Christian kembali ke istana dan ia membawa seorang dokter yang bernama Johann Fredrik Struns yang diangkat untuk menjadi dokter pribadinya. Awalnya Struns direkomendasikan oleh Sekar Lanzau ke kerajaan sebagai dokter untuk mengawasi Christian dalam turnya ke Eropa. Dan selama tur itu Struns mendapat kepercayaan dan kasih sayang dari Christian karena ia bisa mengatasi penyakit mental Christian. Dan hal ini juga sangat melegakan Perdana Menteri Denmark, yaitu Johan Artvik von Brenstroff, juga para anggota istana. Lalu pada Mei tahun 1769, Struns diberi gelar kehormatan penasihat negara
yang membawanya ke kelas peringkat ketiga di kerajaan. Struns memiliki rencana untuk menjadikan Birgit Sophie Gebel yang dikenal karena kecantikannya dan kecerdasannya sebagai perempuan simpanan Christian. Karena Struns percaya kalau Christian berhubungan dengan seorang wanita yang cerdas, maka akan membuat ia lebih stabil secara mental dan penyakitnya lebih mudah ditangani. Tetapi rencananya ini semua gagal. Dan karena rencananya ini juga, Caroline pun memusuhi Struns. Namun tak lama kemudian Struns mendorong Christian untuk memperbaiki hubungannya dengan Caroline. Dan Christian pun menunjukkan perhatiannya kepada Caroline dalam bentuk pesta ulang tahun Caroline pada tanggal 22 Juli tahun 1769 yang berlangsung selama 3 hari. Caroline pun sangat menyadari bahwa Strunslah yang berada di balik perbaikan hubungannya dengan suaminya. Namun ia pun tidak lagi menganggap Struns sebagai musuhnya. Kemudian pada musim panas tahun 1769, Caroline mengalami serangan penyakit. Dan atas permintaan suaminya, Caroline diperiksa oleh Struns. Dan Struns menasihati Caroline bahwa hiburan dan olahraga adalah obat yang terbaik. Lalu nasihat Struns betul-betul membantu Caroline, dan Struns memperoleh kredibilitas dengannya. Keyakinan Caroline pada Struns pun semakin diperkuat ketika Struns berhasil menginokulasi putranya yaitu Frederick untuk melawan cacar. Seiring berjalannya waktu, rasa sayang Caroline pada Struns pun tumbuh, dan pada musim semi tahun 1770, Struns pun telah menjadi kekasih Caroline. Mereka juga dikenal sangat dekat di seluruh ibu kota dan provinsi. Hingga rumor mulai menyebar bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Tak lama kemudian Struns mampu mengusir Conrad Hogg dan juga Margrethe von yang merupakan saudara perempuan Conrad Hogg, dayangnya Caroline, dari istana. Lalu Struns memasukkan kawannya yang bernama Anne Falkbrand sebagai pengganti Conrad Hogg dan juga yang akan menjadi asisten Struns. Pada musim panas tahun 1770, ibu Caroline yaitu Putri Augusta dari Saxe-Gotha berkunjung ke tempat Caroline untuk menanyakan putrinya tentang rumor hubungan putrinya dengan Struns yang ia dengar. Selama pertemuan Caroline dengan ibunya, Struns selalu berada di sisi Caroline, sehingga ibunya pun tidak memiliki kesempatan untuk berbicara tentang rumor tersebut kepada Caroline. Kemudian pada tanggal 15 September tahun 1770, Christian memberhentikan Perdana Menteri Denmark yaitu Johan Hartwig von Brandstoff. Lalu pada 18 Desember di tahun yang sama, Christian mengangkat Struns sebagai Perdana Menteri Denmark. Sejak saat itu otoritas Struns menjadi yang terpenting. Memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas, Struns mengeluarkan tidak kurang dari 1069 perintah kabinet atau lebih dari 3 hari. Karena alasan ini juga Struns dikritik memiliki semangat yang lalai untuk melakukan reformasi. Semua perintah yang dikeluarkan memang didasarkan pada prinsip-prinsip yang masuk akal dan rasional. Namun Struns tidak menghormati adat asli Denmark dan Norwegia. Sebagian orang melihat Struns sebagai prasangka dan mereka ingin menghilangkannya. Bahkan Struns juga tidak bisa berbahasa Denmark. Ia menjalankan tugasnya dalam bahasa Jerman. Pada 17 Juni tahun 1771, Christian bersama Caroline, Struns, dan Anne Falkbrand, juga anggota istana kerajaan lainnya, menghabiskan musim panas di istana His Home. Dan di sini juga Caroline menjalin hubungan yang bahagia dengan Struns. 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 1771, Caroline melahirkan anak keduanya yaitu seorang putri bernama Louise Augusta yang sangat mirip dengan Struns. Lalu Christian pun mengenali anaknya yang secara resmi akan menjadi putri Denmark dan Norwegia di depan para anggota istana. Tetapi saat itu Caroline menunjukkan sikap yang agak aneh. Kemiripan anak itu dengan Struns menyebabkan para anggota istana mulai berpikir bahwa mungkin Struns adalah ayah dari anak itu. Hubungan Struns dengan Caroline telah menyinggung negara yang memiliki penghormatan tradisional untuk keluarga kerajaan Oldenburg. Dan juga perilaku Caroline di depan umum membuat rakyat marah.
Masyarakat yang setiap hari berkumpul di sekitar raja dan ratu membuat cemoohan. Tak lama setelah kelahiran Louis Augusta, desas-desus pun dimulai, yang dimana dikatakan bahwa Caroline dan Struns ingin memenjarakan Christian, dan Caroline akan diangkat sebagai bupati Denmark. Namun tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak masuk akal. Caroline curiga bahwa ibu tiri Christian yaitu Juliana Maria yang merencanakan semua ini untuk melawan dirinya dan Struns. Setelah menghabiskan musim panas di istana Histholm, Christian bersama Caroline, Struns, dan Elford Brand, juga anggota istana kerajaan lainnya pun kembali ke Copenhagen. Dan pada saat ini Struns dan Caroline sudah dalam bahaya. Sekal Ranzau yang awalnya merupakan sahabat Struns, yang merekomendasikannya ke istana sebagai dokter pribadi Christian, merasa tidak puas dengan pernyataan Struns bahwa Struns tidak menerima pandangan politiknya. Lalu ia pun bersekongkol dengan ibu tiri Christian untuk membuat rencana dengan memberikan bukti palsu kepada Christian bahwa Caroline dan Struns akan menggulingkannya, dan bukti tersebut akan mereka berikan kepada Christian pada 16 Januari tahun 1772 setelah berakhirnya pesta topeng di istana. Meskipun awalnya mereka ragu-ragu, namun semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian pada 17 Januari setelah pesta topeng di istana berakhir, Struns, Brand, dan Caroline pun ditangkap. Lalu Caroline diasingkan ke Kastil Kronborg di Helsingør, dan ia hanya bisa membawa putrinya saja, karena putranya adalah putra mahkota Denmark. Lalu Caroline dan Struns diinterogasi atas hubungan mereka. Awalnya mereka menolak untuk mengakui hubungan mereka. Namun pada tanggal 9 Maret tahun 1772, Caroline dan Struns pun mengakui hubungan mereka dan menandatangani pengakuan tersebut. Dakwaan terhadap Caroline pun diajukan ke pengadilan. Keputusan pun dijatuhkan pada 6 April. Akhirnya 2 hari kemudian Caroline diberitahu bahwa pernikahannya dengan Christian dibubarkan. Kemudian Struns dan Brand dijatuhi hukuman mati dan mereka akan dieksekusi pada 28 April tahun 1772 di Kastellet, Copenhagen. Pada saat itu Brand dieksekusi terlebih dahulu. Caroline ditempatkan di Kastil Kelle yang terletak di Elektorat Hannover. Kedua anaknya yaitu putri mahkota Frederick dan Louis Augusta tetap tinggal di istana. Di Kelle, Caroline menjalin kehidupan yang sangat tenang. Dan di sana ia akhirnya dipertemukan kembali dengan Louis von Pleasant yang merupakan mantan pelayan pribadinya di istana yang sangat ia sayangi. Kemudian pada 10 Mei tahun 1775, Caroline meninggal mendadak karena demam berdarah. Lalu Caroline dimakamkan di ruang bawah tanah Stadskirche St. Marin. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia, dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.